Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pertama-tama, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui beberapa istilah babak akhir, saya sarankan untuk menonton video part 0 yang ini terlebih dahulu agar lebih mudah memahami penjelasan yang saya berikan di video ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Jadi, di video ini kita akan membahas rumus menghitung cepat pion bebas terpisah. Sebenarnya, saya terinspirasi membuat video ini karena melihat salah satu partai blitz dari Grandmaster Novendra Priasmoro melawan non-master kuat dari Jawa Timur di salah satu turnamen catur online. Kita akan membahas posisi yang terjadi di permainannya pada akhir video. Baiklah, jadi sebelum itu kita akan membahas beberapa posisi dari pion bebas terpisah yang akan bermanfaat bagi teman-teman jika mengetahuinya. Jadi yang pertama adalah posisi ini. Pada posisi ini, kita akan membahas posisi pion bebas yang terpisah dua jalur, di mana di sini Raja Hitam tidak bisa membantu karena harus menjaga pion bebas milik putih. Jadi hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah rumus menghitung cepat pion bebas terpisah untuk mengetahui apakah pion bebas terpisah ini bisa melakukan promosi atau tidak. Yang harus teman-teman perhatikan adalah berapa jarak di antara kedua pion bebas ini. Di sini kita mengetahui bahwa kedua pion bebas ini berjarak 2 petak, lalu kita bayangkan persegi dengan jarak 2 petak dari setiap sudutnya berdasarkan letak pion kita. Ya, kira-kira seperti ini kita membuatnya. Setiap sudut masing-masing berjarak 2 petak. Lalu, kita akan mengetahui pion hitam di sini dapat melakukan promosi atau tidak dengan persegi ini. Jadi prinsipnya adalah jika garis persegi ini menyentuh baris akhir atau petak promosi dari pion, maka pion hitam akan bisa melakukan promosi tanpa perlu dibantu raja. Tapi, jika tidak, maka pion tidak bisa melakukan promosi tanpa bantuan. Karena di sini garis persegi ini tidak menyentuh baris akhir, maka pion milik hitam tidak bisa melakukan promosi. Kita akan buktikan. Baiklah, di posisi ini adalah giliran hitam. Dan hitam melangkahkan pion ke A4. Di sini putih tidak boleh terburu-buru mengejar pion di A4 dengan langkah raja ke B2. Karena setelah pion ke D4, hitam berhasil membuat garis perseginya menyentuh baris akhir yang berarti pion hitam bisa melakukan promosi. Sebagai contoh, jika raja ke A3, maka pion ke D3, raja makan A4, dan pion ke D2, dan pion hitam tidak bisa dicegah promosinya. Baiklah, kita kembali ke posisi setelah hitam melangkahkan pion ke A4. Jadi langkah terbaik putih di sini adalah dengan raja ke C3 untuk mencegah pion hitam di D5 tidak maju ke D4. Lalu hitam melanjutkan dengan raja ke H6, lalu raja ke B4, pion ke D4, raja makan A4, pion ke D3, lalu raja ke B3, pion ke D2, dan raja ke C2. Dan pion hitam tidak bisa melakukan promosi karena raja putih tepat waktu untuk menjaga petak promosi milik pion D hitam. Baiklah, kita lanjutkan ke posisi yang kedua. Jadi di posisi ini yang akan kita bahas yaitu posisi pion bebas yang terpisah 3 jalur. Jadi tentu saja garis persegi yang menjadi patokan lebih besar daripada sebelumnya karena jarak antar pion di sini lebih jauh. Untuk posisi pion yang terpisah 3 jalur ada beberapa perbedaan dari sebelumnya. Contohnya pada posisi seperti ini,
jika garis persegi yang menjadi patokan tidak menyentuh baris akhir atau petak promosi pion, maka Raja Putih bisa menahan pion hitam di sini. Tetapi, Putih tidak bisa mendapatkan pion hitam dengan rajanya. Selain itu, Raja Putih harus berada di 3 petak kunci untuk menahan kedua pion tersebut. Petak kunci berada di jalur tengah yang ada di antara kedua pion. Jadi di sini jalur C dan petak kunci dihitung dari petak yang sebaris dengan pion. Berarti adalah 3 petak ini. Petak C6, C5, dan petak C4. Oleh karena itu, Putih di sini harus memainkan raja ke C4 agar bisa menahan kedua pion hitam. Sebagai contoh, jika Putih tidak melangkahkan rajanya ke petak kunci ini, maka Putih tidak dapat menjaga kedua pion hitam. Contohnya, jika raja ke D4, maka hitam pion ke A5, jika raja ke E5, hitam pion ke A4. Dan pion hitam tidak bisa dicegah promosinya jika Putih memakan pion di E6. Dan jika raja ke C5, maka hitam pion ke E5. Dan di sini garis persegi mencapai baris akhir. Oleh karena itu, pion hitam akan promosi di sini. Baiklah, kita kembali ke posisi awal. Oleh karena itu, Putih harus memainkan raja ke C4 agar raja bisa mengawasi kedua pion milik hitam dari petak kunci ini. Dan hitam menjalankan raja ke H8. Jadi hitam harus memberikan tempo dengan langkah raja. Karena jika hitam memajukan salah satu pionnya, pion hitam akan tertangkap oleh Raja Putih. Sebagai contoh, jika pion ke A5, maka Putih memainkan raja ke B5 dan memakan pion tersebut, lalu mengejar pion hitam yang ada di jalur E. Dan setelah raja ke H8, Putih raja ke C5 dan hitam kembali memberikan tempo dengan raja ke H7 dan Putih raja ke C6. Di sini Putih harus tetap membiarkan rajanya berada di dalam petak kunci. Karena jika raja mengejar salah satu pion, maka pion hitam yang lain akan melakukan promosi. Oleh karena itu, Putih menjalankan raja ke C6 dan hitam raja ke H8, lalu Putih raja ke C5 dan hitam raja ke H7. Jadi di sini kedua belah pihak harus memberikan tempo dengan langkah raja. Kuncinya, Putih harus membiarkan raja tetap di dalam petak kunci. Dan hitam tidak boleh memajukan pion miliknya jika Raja Putih masih berada di dalam petak kunci, karena pion hitam akan tertangkap oleh Raja Putih. Jadi di sini kedua belah pihaknya bisa menjalankan rajanya di petak-petak ini. Dan tentu saja posisi ini berakhir dengan remis. Baiklah, kita akan masuk ke posisi yang ketiga. Posisi selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah posisi pion bebas yang terpisah satu jalur. Jadi pada posisi ini, hitam giliran melangkah. Seperti yang kita bahas di posisi sebelumnya, karena garis persegi mencapai baris akhir, maka pion hitam akan promosi. Tetapi, karena di sini hitam giliran melangkah, hitam tidak boleh memajukan salah satu pionnya, karena akan dimakan oleh Raja Putih. Oleh karena itu, dengan teknik memberikan tempo langkah raja, hitam menjalankan raja ke H8, yang membuat Raja Putih harus bergerak, sehingga membuat salah satu pion hitam bisa melakukan promosi. Sebagai contoh di sini, jika raja ke A2, hitam akan menjawab dengan pion ke C2. Jadi salah satu keuntungan dari pion bebas terpisah satu jalur seperti ini, yaitu pion bisa saling menjaga. Di sini pion hitam di A3 menjaga petak B2 dan pion di C2 menjaga petak B1. Sehingga Raja Putih tidak dapat mengejar pion hitam yang paling depan posisinya, yaitu pion di C2. Dan jika Raja Hitam memakan
pion di A3, maka hitam menjalankan pion ke C1, promosi menteri. Dan tentu saja hitam menang karena memiliki menteri di sini. Baiklah, itu adalah 3 posisi yang akan sangat bermanfaat jika teman-teman mengetahuinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas posisi yang berasal dari permainan Grandmaster Novendra Priasmoro melawan salah satu non-master kuat dari Jawa Timur, yaitu Arya Hakasa. Jika teman-teman ingin melihat permainan lengkapnya, silakan cek di deskripsi video. Di sini Novendra memegang buah putih dan Arya Hakasa memegang buah hitam. Di sini hitam memainkan langkah pion ke F5 dan seharusnya jawaban terbaik putih di sini adalah memakan pion di F5. Dan setelah gajah makan F5, posisi ini masih imbang dan mengarah ke remis. Tapi mungkin putih ingin mencari kemenangan, di mana putih membuat kesalahan dengan memajukan pion ke G5. Mungkin maksud putih ingin menciptakan 2 pion bebas berantai supaya putih memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Tetapi putih sepertinya terlalu meremehkan kekuatan pion-pion milik hitam. Baiklah, setelah pion ke G5, hitam melanjutkan dengan gajah ke H5, skak, lalu raja makan D2, dan hitam melakukan pertukaran perwira dengan gajah makan D1, lalu raja makan D1. Lalu hitam pion ke C5, raja ke E2, pion ke C4, lalu pion ke H5, dan inilah mungkin maksud putih, di mana raja hitam tidak bisa membantu pion miliknya karena harus menjaga 2 pion bebas berantai milik putih. Dan maksud putih di sini mungkin ingin menghabiskan pion hitam terlebih dahulu, baru kemudian membantu pion miliknya untuk melakukan promosi. Tetapi putih sepertinya melupakan kemungkinan yang dimiliki oleh pion-pion hitam. Dan hitam melanjutkan dengan pion ke F4, lalu pion ke H6, raja ke H7, raja ke F3. Di sini sepertinya putih akan menghabiskan pion milik hitam sesuai rencana, lalu membantu pion-pion miliknya untuk melakukan promosi. Tetapi hitam memiliki langkah pengorbanan dengan pion ke C3, dan setelah pion makan C3, hitam memiliki 2 pion bebas terpisah yang tidak dapat dikejar oleh raja putih. Dan setelah pion ke A3, raja makan F4, lalu pion ke A2, raja ke F5, pion ke A1, promosi menteri, pion ke G6, skak, raja makan H6, dan di sini Novendra menyerah, tentu saja karena hitam memiliki 1 menteri di sini. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya membantu channel ini bisa lebih berkembang lagi. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya.